إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumu'ah sekalian untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di setiap bulan Oktober bangsa Indonesia, kita selaku bangsa Indonesia memperingati Hari Santri, tepatnya nanti pada tanggal 22 Oktober. Hal ini tentunya agar generasi-generasi bangsa kita saat ini, para pemuda, para remaja, para anak-anak kita mampu menggali hikmah sehingga mampu meniru, mencontoh bagaimana semangat perjuangan generasi-generasi terdahulu, dan dalam hal ini generasi-generasi dari kiai-kiai kita, para santri, untuk ikut mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita ketahui bahwa penetapan Hari Santri ini berdasar atas resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk selalu menanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi berikutnya, bagaimana mereka mampu mengambil hikmah dari peristiwa Hari Santri itu. Bahkan kalau kita amati dalam konteks saat ini, generasi-generasi muda termasuk anak-anak kita sesungguhnya sedang menghadapi sebuah cobaan dan ujian yang sangat berat. Dulu zaman kita ketika masih kecil, para orang tua dulu belum ada yang namanya HP, belum ada gadget, belum ada internet. Tapi hari ini anak-anak kita sudah dihadapkan pada satu alat yang kelihatannya kecil, tapi ini kalau kita tidak hati-hati dan tidak menanamkan karakter-karakter santri kepada generasi kita, maka generasi yang akan datang akan cukup harus kita waspadai dan akan membahayakan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena generasi muda saat ini mereka tidak lain adalah pemegang estafet kepemimpinan umat ini, pemegang estafet kepemimpinan bangsa ini. Maka jika karakternya tidak kita kuati, maka ini akan berbahaya buat masa depan umat dan bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ma'asyiral hadirin
rahimakumullah. Ayat ini memang kalau kita lihat dari sababun nuzulnya berbicara mengenai seorang anak yatim yang kemudian terkait dengan perwalian atau terkait dengan orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim tersebut. Tetapi jika kita pahami secara umum, di sini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya berpesan kepada kita agar kita ini merasa khawatir bagaimana nanti ketika kita meninggalkan generasi yang disebut dengan dzurriyyatan dhi'afan, yaitu generasi yang lemah imannya, lemah ekonominya, lemah agamanya, dan lemah dalam segala hal. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka terkait dengan bagaimana kita memetik di hari santri ini, ada karakter-karakter santri yang harus selalu kita tanamkan terhadap anak-anak kita, terhadap anak didik kita, terhadap generasi-generasi muda kita. Walaupun di sisi lain tantangan juga sangat berat, karena sekali lagi HP dalam genggaman mereka. Dan di dalam alat yang kecil itu segala sesuatu ada di situ, mulai dari YouTube, lalu game online dan lain sebagainya. Karakter santri yang harus kita tanamkan, maka yang pertama adalah terkait dengan keikhlasan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah ajaran dari guru-guru kita. Ketika guru kita mengajarkan banyak hal, maka pondasinya tidak lain dan tidak bukan adalah keikhlasan lillahi ta'ala. Lalu yang kedua, karakter santri yang harus kita tanamkan adalah kepatuhan. Maka dari itu, ini menjadi tantangan berat untuk kita selaku orang tua. Bagaimana karakter santri ini bisa kita tanamkan pada anak-anak kita. Dan insya Allah beberapa karakter ini ketika sang anak berada di pesantren, maka insya Allah nilai-nilai itu akan ditanamkan. Tetapi tentunya doa dari orang tua harus selalu sambung. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, karakter santri yang harus kita tanamkan juga untuk generasi-generasi kita adalah terkait dengan kemandirian. Jangan sampai generasi-generasi muda saat ini tidak bisa mandiri di masa yang akan datang, karena boleh jadi ada salah dalam pola asuh dari orang tua yang akan berakibat pada kemandirian sang anak kelak di kemudian hari. Kemudian yang keempat adalah karakter santri, yaitu kesederhanaan. Sehingga ketika seseorang memiliki banyak hal, termasuk memiliki banyak harta, maka ketika karakter kesederhanaan itu muncul, maka ia tetap tampil sederhana dan tidak berbangga-bangga, tidak berlebih-lebihan di hadapan orang lain. Sehingga hartanya atau lain sebagainya betul-betul untuk agama ini. Lalu yang kelima adalah kebersamaan dan kekeluargaan. Ini adalah karakter santri yang juga hari ini mulai luntur. Karena kita lihat anak-anak kita ketika mereka bersama dengan teman-temannya, lalu pada masing-masing memegang HP-nya atau gadgetnya masing-masing, maka kebersamaan itu semakin luntur karena mereka asik dengan HP-nya masing-masing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setidaknya 5 karakter santri inilah yang harus selalu kita usahakan, dan kita selalu memohon kepada Allah agar generasi-generasi kita betul-betul dapat melaksanakan karakter-karakter santri ini. Maka jika kita lihat, insya Allah ketika karakter santri itu akan masuk ke dalam anak-anak kita, maka dia akan menjadi pribadi yang berkarakter, yang dalam bahasa agama disebut dengan waladun salih. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya itu, tetapi dia juga salih secara sosial, karena dia punya empati kepada yang lain, yang itu harus dididik dalam kebersamaan dan kekeluargaan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika karakter 5 hal tersebut ada dalam diri seseorang, maka insya Allah buah yang akan muncul adalah anak tersebut akan mencintai kebaikan. Sehingga kebaikan dimanapun tempatnya, dia akan selalu cinta terhadap kebaikan. Lalu yang kedua, dia akan mencintai ilmu. Di mana ada majelis ilmu, dia selalu bersemangat untuk bagaimana dia bisa menimba ilmu dari majelis tersebut. Lalu yang ketiga, dia akan mencintai amal saleh. Dan yang keempat, tentunya karena kita hidup di negara kita, bangsa Indonesia ini, maka dia juga akan mencintai tanah airnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing generasi-generasi muda kita, sehingga karakter-karakter baik sebagai karakter-karakter santri ini dapat termanifestasikan, dapat teraplikasikan ke dalam
generasi-generasi muda kita saat ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Memang tantangan begitu berat, tetapi kita tidak boleh menyerah. Yang penting bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka penutup dari ayat yang saya bacakan tadi di dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah menyatakan falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah mereka senantiasa bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka senantiasa mengucapkan ucapan yang benar dan tepat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sehingga kita bisa memetik hikmah di peringatan Hari Santri tahun 2019 ini. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawwadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.